Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwadi Pamungkas dari kelas TL1A semester 2 Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor NIM 2002040027. Saya di sini ingin menjelaskan tentang instalasi listrik. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang garis besar topiknya, yaitu ada 1. Pengertian instalasi listrik, 2. Prinsip-prinsip instalasi listrik, 3. Peraturan atau perundang-undangan tentang kelistrikan, 4. Komponen-komponen listrik. Pengertian instalasi listrik. Instalasi tenaga listrik adalah pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. Instalasi listrik yang lebih baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip instalasi listrik. Yang pertama adalah safety atau keamanan. Sistem instalasi listrik dinyatakan aman bila dilengkapi dengan sistem proteksi yang sesuai dan mempunyai keandalan yang tinggi dalam merespon gangguan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah, suatu sistem instalasi listrik harus dilengkapi dengan sistem pentanahan atau pembumian agar manusia terhindar dari sentuhan tidak langsung akibat kejutan listrik yang tidak terduga karena adanya kebocoran arus listrik pada bodi peralatan listrik. Yang kedua adalah reliability atau keandalan. Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan andal bila operasi sistem kelistrikan dapat bekerja dalam waktu yang cukup lama dan bila terjadi gangguan dapat dengan cepat diatasi. Keandalan yang diperlukan meliputi unjuk kerja sistem, pengoperasian sistem, dan juga peralatan yang digunakan. Yang ketiga adalah accessibility atau kemudahan. Kemudian pada sistem instalasi listrik maksudnya adalah sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah, tidak memerlukan skill tinggi. Pemasangan peralatan sistem dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Demikian juga perawatan dan perbaikan dapat dilaksanakan dengan mudah. Contohnya adalah, agar memudahkan dan mencari trouble pada suatu sistem kontrol, maka sistem instalasi panel kontrol harus dilengkapi label pada peralatan listrik yang terpasang. Adanya penomoran pada terminal, kabel, dan pengawatan peralatan yang disesuaikan dengan gambar atau diagram kontrol dan instalasi. Yang keempat adalah availability atau ketersediaan. Merupakan hal yang penting dalam suatu sistem instalasi listrik karena berkaitan dengan kemungkinan pengembangan ataupun perluasan proses kontrol atau mesin yang meliputi ketersediaan alat, tempat atau ruang, dan daya. Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan mempunyai ketersediaan apabila 1. Adanya cadangan peralatan listrik sebagai alat pengganti bila terjadi kerusakan pada peralatan yang dalam kondisi operasi, baik yang telah tersedia di lapangan maupun yang dengan mudah didapat di pasaran. Yang kedua adalah adanya cadangan tempat atau ruangan yang diperlukan untuk menempatkan peralatan tambahan karena adanya pengembangan atau perluasan sistem. Yang ketiga adalah adanya cadangan daya pada sistem instalasi yang dapat langsung digunakan tanpa harus mengganti ataupun menambah kabel pada sistem instalasi. Yang kelima adalah impact of environment atau pengaruh lingkungan. Perencanaan sistem instalasi listrik harus mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar, di mana sistem instalasi dipasang yang meliputi 1. Pengaruh lingkungan terhadap peralatan, dan yang kedua, pengaruh peralatan terhadap lingkungan. Bila peralatan listrik dipasang pada lingkungan tertentu, harus dipertimbangkan apakah peralatan itu mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya ataupun pengaruh positif. Bila ada kemungkinan mengganggu atau merusak lingkungan, maka harus dirancang agar pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peralatan listrik dapat dihilangkan atau diperkecil. Yang keenam adalah ekonomis. Kondisi ekonomis pada suatu sistem instalasi dikatakan berhasil bila efisien dan efektif dalam hal penggunaan daya listrik. Peralatan yang digunakan cukup andal dan kecilnya delay time dan pada
pengoperasian proses produksi. Perencanaan sistem instalasi listrik perlu mempertimbangkan kondisi operasional jangka panjang agar dapat dihemat biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap 1. Pemeliharaan dan perluasan sistem. 2. Pemakaian atau pergantian peralatan. Ketiga adalah pengoperasian sistem. Contohnya adalah bila proses produksi banyak menggunakan beban induktif. Agar penggunaan daya listrik efektif, maka sistem instalasi listrik harusnya dilengkapi dengan kompensasi daya listrik, yaitu dengan memasang kapasitor bank. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah estetik atau keindahan. Kerapian dalam pemasangan dan pengawatan dapat menimbulkan kemudahan dan kejernihan pikiran dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan pada sistem instalasi. Keserasian dalam pemilihan dan penggunaan atau pemilihan peralatan yang disesuaikan dengan ukuran, bentuk dan warna yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan pemandangan yang indah dan nyaman. Selanjutnya adalah peraturan atau perundang-undangan tentang kelistrikan. Peraturan instalasi listrik ditulis pada tahun 1924 sampai 1937 pada zaman Belanda dengan nama Algemeen Voorschriften voor elektrische sterkstroom-installaties atau disingkat AVE. Yang kedua adalah tahun 1956 diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL 64 oleh Yayasan Dana Normalisasi Indonesia yang selesai tahun 1964. Pada tahun 1977, PUIL 64 direvisi menjadi PUIL 77. 10 tahun kemudian direvisi lagi menjadi PUIL 87 dan diterbitkan sebagai SNI nomor 225 tahun 1947. Pada tahun 2000, Peraturan Umum Instalasi Listrik PUIL 87 diubah menjadi Persyaratan Umum Instalasi Listrik, disingkat PUIL 2000, yang berorientasi untuk instalasi tegangan rendah dan menengah di dalam bangunan serta memuat sistem pengaman bagi keselamatan manusia secara teliti. Selanjutnya, PT PLN mengeluarkan beberapa peraturan yang lebih detail berupa standar PLN atau sering disingkat dengan SPLN untuk hal-hal yang lebih spesifik. Komponen instalasi listrik, yaitu komponen utamanya adalah kabel 1. Kabel penghantar. Kabel penghantar merupakan komponen utama instalasi listrik di mana akan mengalirkan tenaga listrik yang akan digunakan pada peralatan listrik. Jenis kabel yang disesuaikan dengan tempat pemasangan instalasi, sedang ukuran kabel disesuaikan dengan jenis dan besar beban yang ada pada instalasi tersebut. Nah, berikut adalah gambar kabel penghantar. Dan yang kedua adalah saklar. Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau untuk menghubungkan pada jaringan listrik. Dalam hal ini adalah untuk memutuskan atau menghidupkan lampu. Nah, beginilah gambar saklar. Dan yang ketiga adalah kotak pengaman. Kotak pengaman merupakan kotak tempat pengaman instalasi listrik yang juga tempat awal semua kabel instalasi yang akan dipasang. Untuk rumah atau bangunan kecil, umumnya memakai dua jenis, yaitu kotak sekring atau fuse box atau kotak MCB, miniature circuit breaker. Nah, berikut adalah gambar dari kotak fuse atau box fuse box. Selanjutnya, masih dalam komponen utama, yaitu ada stop kontak. Stop kontak atau kotak-kotak atau electric outlet berfungsi sebagai tempat mendapatkan tenaga listrik untuk peralatan rumah tangga, seperti TV, setrika, mesin air, dan lain-lain. Nah, beginilah gambar stop kontak biasanya. Dan yang kelima adalah fitting lampu. Fitting lampu merupakan tempat pemasangan lampu untuk penerangan rumah. Beginilah gambar dari fitting lampu. Dan yang ketiga adalah, yang keenam atau yang terakhir adalah kabel grounding
atau bisa juga disebut dengan kabel BC atau elektroda bumi. Nah, yaitu adalah sistem pentanahan atau pembumian yang ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah. Fungsinya sebagai pengaman tegangan sentuh akibat arus bocor. Bahan yang digunakan umumnya terbuat dari besi yang dilapisi tembaga. Oke. Nah, di sini adalah ada gambar dari kabel grounding tersebut yang digunakan. Dan selanjutnya adalah komponen instalasi listrik, yaitu komponen pendukungnya. Ada pipa instalasi atau juga keni dan klem pipa. Pipa instalasi pasangan luar, yaitu bila kabel berada di luar tembok atau pada dinding atau tiang kayu. Jika menggunakan kabel NYA, sangat diperlukan pipa instalasi. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabel NYA hanya terdiri dari satu buah kabel berisolasi, sehingga pada pemasangan akan rapi dan yang terutama menghindari dari gangguan hewan pengerat seperti tikus. Pada instalasi dalam, kabel ditanam di dalam tembok sebaiknya juga menggunakan pipa instalasi untuk semua jenis kabel yang digunakan. Karena hal tersebut akan sangat membantu dalam perbaikan maupun penggantian kabel instalasi listrik tanpa harus merusak tembok yang sudah terbangun rapi. Selanjutnya adalah keni atau sambungan pipa 90 derajat. Dan klem pipa merupakan penunjang pada pemasangan pipa supaya lebih rapi. Selanjutnya adalah kotak sambung atau kotak saklar dan kotak stop kontak. Kotak sambung atau junction box atau merupakan tempat di mana saluran utama dan saluran cabang disambungkan. Banyaknya lubang saluran masuk atau penyambungan bermacam-macam. Ada yang 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, dan 4 cabang, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan begitu pula bentuk dari kotak sambung tersebut. Ada yang kotak, ada yang bulat, dan sebagainya. Kita pakai yang umum saja, yaitu kotak sambung dengan 4 lubang cabang. Ya, di sini ada gambarnya. Selanjutnya adalah kotak untuk pemasangan saklar dan kotak untuk pemasangan stop kontak. Pada instalasi pasang, dalam kita gunakan kotak sambung dengan satu lubang saluran cabang. Ya, seperti gambar di sini, yaitu ada satu lubangnya untuk instalasi keluar ya. Nah, demikian presentasi yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.